Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Anak-anak, pada pagi hari ini kalian masuk pada pembelajaran yang keempat, masih pada tema 1, subtema yang ketiga. Pada pembelajaran yang keempat ini kalian akan mempelajari dua materi. Yang pertama materi PPKN mengenai penerapan sila-sila Pancasila, dan yang kedua bahasa Indonesia membuat kesimpulan. Langsung saja anak-anak, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan. Misalnya hewan peliharaan. Jadi di sini yang namanya penerapan sila Pancasila itu tidak hanya kita terapkan pada sesama manusia, makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan, kita juga dapat menerapkan sila-sila Pancasila. Misalnya pada hewan peliharaan. Seperti pada gambar di samping, di situ ada seekor anak kucing. Nah, kita sebagai manusia dalam memelihara hewan peliharaan, alangkah baiknya kita memberi makan dan merawatnya, kemudian memberikan tempat tinggal yang selayak. Hewan yang tidak kita pelihara juga harus kita lindungi, seperti ketika kalian menemukan anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Tentunya ketika kalian berjalan-jalan kemudian melihat seekor anak burung yang jatuh dari sangkarnya, disinilah kalian akan menerapkan sila Pancasila, ya. Seperti pada gambar di layar. Kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Dalam gambar tersebut terdapat beberapa penerapan sila-sila Pancasila. Gambar tersebut merupakan salah satu dari cerita bergambar yang disebut dengan komik. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata yang disebut dengan dialog. Nah, ini gambarnya berurutan. Dari yang pertama, seekor anak burung jatuh, kemudian ada anak kecil melihat dan merasa iba atau kasihan. Kemudian yang dilakukan apa? Dia mengembalikan ke sarangnya karena beranggapan bahwa seekor burung kecil tidak bisa mencari makan sendiri. Kemudian di akhir kata-kata dia mengucapkan selamat beristirahat burung kecil. Nah, kepedulian ini anak-anak merupakan penerapan sila-sila Pancasila. Sila apa? Ya betul, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkait contoh-contoh penerapan sila Pancasila terhadap hewan peliharaan, anak-anak bisa melihat pada layar di samping. Yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Ini termasuk sila pertama Pancasila. Yang kedua, rawat hewan peliharaan yang sedang sakit, kemudian memberikan obat, ya, atau mungkin dibawa ke dokter. Itu contoh penerapan sila kedua Pancasila. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan keanekaragaman hewan dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kamu merasa bangga terhadap keberagaman ini, merupakan sila ketiga dari Pancasila. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan, ini penerapan dari sila keempat Pancasila. Kamu saling bermusyawarah, berdiskusi, bagusnya bagaimana untuk merawat hewan kucing, untuk merawat kelinci, dan lain sebagainya. Ya. Yang kelima, membagi tugas merawat hewan dengan adil, ini penerapan sila kelima Pancasila. Menuliskan simpulan dari teks bacaan. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau inti sari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Gunakan kosakata baku dalam menuliskan sebuah kesimpulan. Ini bunga apa anak-anak? Ya betul, bunga melati. Perhatikan teks di bawah ini. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari
dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Dalam teks bacaan tersebut anak-anak terdapat 3 paragraf. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Dari teks yang bercerita tentang bunga melati putih, nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Caranya seperti tadi, kita harus membaca paragraf tersebut satu persatu dengan teliti. Menuliskan simpulan dari teks bunga melati. Kesimpulan dari teks bacaan yang sudah kalian lihat dan dengarkan tadi adalah ciri-ciri bunga melati yang dijadikan bunga nasional bagi bangsa Indonesia. Mengapa di sini saya menuliskan ciri-ciri bunga melati? Karena dalam teks bacaan tersebut menceritakan tentang karakteristik dan ciri-ciri dari bunga melati putih. Dan di awal paragraf, bunga melati putih sudah ditentukan atau ditetapkan sebagai bunga nasional bagi bangsa Indonesia. Sehingga kesimpulan yang paling tepat dari bacaan tersebut adalah ciri-ciri bunga melati atau melati putih yang dijadikan bunga nasional bagi bangsa Indonesia. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.